Aku adalah salah satu dari mereka yang berjalan bersamanya. Aku mendengar suaranya tanpa perantara. Aku melihat bagaimana ia hidup, berdoa, dan menangis di hadapan Tuhan. Karena itu, kegelisahan ini tidak lahir dari kebencian, melainkan dari ingatan yang terlalu jelas. Aku ingat ketika guruku berdiri dan mengucapkan kalimat yang sangat kami kenal sejak kecil. Kalimat yang diwariskan para nabi Bani Israel. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ia berkata, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Esa." Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada ruang bagi penyekutuan. Tuhan tetap satu, dan ia adalah hambanya. Namun setelah ia tiada, aku mendengar ajaran lain beredar. Dalam surat kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 9, Paulus berkata bahwa orang harus mengaku Yesus sebagai Tuhan. Hatiku bergetar. Kapan guruku pernah meminta pengakuan seperti itu? Aku bersamanya siang dan malam, dan aku tidak pernah mendengarnya. Aku juga masih ingat bagaimana ia berdoa. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, ia memohon kepada Tuhan dengan kalimat yang begitu jujur. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan aku adalah yang engkau utus. Ia membedakan dirinya dari Tuhan dengan jelas dan sadar. Itu adalah doa seorang utusan, bukan suara seorang Tuhan. Tetapi Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Yesus. Aku terdiam lama mendengar ini. Guruku yang aku lihat bersujud di tanah, kini diangkat ke langit sebagai wujud keilahian. Aku bertanya dalam hati, bagaimana bisa seorang yang berdoa menjadi objek doa? Aku menyaksikan sendiri ibadahnya. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39, ia bersujud dan berdoa dengan penuh ketundukan. Ia mengajarkan kami untuk berdoa kepada Tuhan di surga, memohon ampun, memohon petunjuk. Tidak pernah ia berkata, "Mintalah kepadaku." Namun Paulus menulis dalam surat kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 10 hingga 11, bahwa setiap lutut harus bertekuk dalam nama Yesus. Disinilah aku merasa kehilangan arah. Ibadah yang dulu lurus, kini berubah arah. Aku juga tidak bisa melupakan sikapnya terhadap hukum Taurat. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, guruku berkata dengan tegas bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Tuhan. Ia hidup sebagai seorang Yahudi taat, disunat, menjaga makanan, dan memuliakan syariat. Tetapi Paulus berkata dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 14, bahwa manusia tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Aku bertanya-tanya, jika hukum Tuhan tidak lagi mengikat, mengapa guruku begitu setia menjalankannya hingga akhir hidupnya? Ketika seseorang bertanya tentang hidup yang kekal, aku masih ingat jawabannya dengan sangat jelas. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 17, ia berkata, "Jika engkau ingin masuk hidup, turutilah perintah-perintah Allah." Tidak ada salib, tidak ada darah, tidak ada metafisika rumit, hanya ketaatan. Namun Paulus menulis dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 28, bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum. Sekali lagi, aku merasa ajaran guruku perlahan menghilang, digantikan oleh rumusan baru. Tentang dosa, guruku mengajarkan pengampunan melalui taubat. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15, ia berkata bahwa Tuhan akan mengampuni orang yang mengampuni sesamanya. Itu ajaran yang hidup, yang bisa kami praktekkan setiap hari. Paulus justru berkata dalam surat kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 9, bahwa manusia dibenarkan oleh darah Yesus. Aku tidak pernah mendengar guruku berkata bahwa darahnya adalah syarat pengampunan dosa. Salib bagiku adalah tragedi. Guruku disalib oleh kekuasaan zalim. Tetapi Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 3 menjadikan kematian itu pusat iman. Peristiwa yang menyakitkan berubah menjadi doktrin keselamatan. Aku juga bingung melihat ritual-ritual baru. Guruku tidak pernah menetapkan sakramen sebagai hukum. Namun Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 25 mengklaim menerima perjamuan kudus langsung dari Tuhan melalui wahyu pribadi. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin ajaran sebesar ini tidak pernah kami dengar langsung dari Yesus? Tentang sunat dan makanan, guruku menjalani semuanya. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 mencatat bahwa ia disunat. Paulus justru berkata dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 2 bahwa sunat tidak lagi berguna.
Dan dalam surat kepada jemaat di Roma, pasal 14 ayat 14, ia menyatakan tidak ada sesuatu pun yang haram. Akhirnya aku sampai pada satu kegelisahan besar. Otoritas. Guruku diutus oleh Tuhan dan ajarannya disaksikan banyak murid. Paulus mengaku menerima Injil melalui wahyu, sebagaimana tertulis dalam surat kepada jemaat di Galatia, pasal 1 ayat 12. Tidak ada saksi, tidak ada pengajaran publik. Aku tidak menolak siapapun. Aku hanya seorang murid yang takut kehilangan suara gurunya sendiri. Aku melihat ajaran Yesus tentang tauhid, ketaatan, taubat, dan amal perlahan tertutup oleh teologi baru. Aku bertanya dalam sunyi, apakah kekristenan hari ini masih berjalan di jejak Yesus atau telah melangkah jauh mengikuti Paulus? Apa yang kau buat pada ajarannya, Paulus? Dan di tengah kegelisahan itu, aku teringat kembali kalimat guruku yang paling sederhana dan paling menenangkan. Tuhan itu Esa. Di sanalah aku berdiri, sebagai murid yang masih setia pada suara awal sebelum semuanya berubah.